Langkah-langkah dalam memperbaiki perkataan atau perbuatan orang lain itu wa aslihil fasadah bitta'ammuli. Sesuatu yang menurut kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang lagi panas-panasnya. Dunia per-YouTuban diramaikan dengan sosok Pak Endang. Subhanallah, kami sebenarnya cukup lama mengikuti, tapi baru bisa menyikapi, ikut nimbrung urun rembuk. Perlu diketahui bahwa manusia hidup itu ada dalam dua keadaan. Kadang dia sebagai pelaku kesalahan, ketika melakukan kesalahan, ya tentunya ada orang yang akan memperbaiki. Bagaimana sikap kita? Yang kedua, kadang kita melihat kesalahan dari orang lain. Tentu kita kan mesti memperbaiki atau menasehati. Terus bagaimana sikap yang benar? Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam penutupan kitabnya Sulam Munawwarok yang menjelaskan tentang ilmu mantik, ilmu dasar-dasar cara berpikir agar sistematis, logis, dan objektif. Beliau mengatakan sebenarnya ucapan ini beliau tujukan pada para pembaca kitabnya dan merupakan bentuk ketawaduan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kun akhi lil mubtadi musamiha. Wahai saudaraku, hendaknya engkau menjadi orang pemaaf yang memberikan ma'dzirah atau memberikan ya maklum seperti itu terhadap mubtadi, orang yang baru belajar atau pemula. Mubtadi ini orang yang belum bisa menggambarkan suatu permasalahan dengan tepat atau menyikapi perbuatan. Dan ini beliau memposisikan diri sebagai mubtadi adalah bentuk ketawaduan beliau. Dari perkataan beliau ini ada dua, minimal ada dua yang bisa kita petik. Satu, ketika kita melihat kesalahan dari orang yang baru belajar, ya kita harus bersikap dewasa. Kita memaafkan, namun kita tidak membiarkan, tapi memberikan sebuah penjelasan atau pembelajaran. Diarahkan kepada yang benar. Yang kedua, mubtadi ketika melihat perbuatan atau perkataan yang tidak dipahami, itu semestinya bertanya, bukan mencela atau mengkritik. Ini keliru. Wa kun li islahil fasadi nasiha. Dan ketika kita dalam posisi yang benar, ingin memperbaiki sesuatu yang salah, kita tujuannya harus nasihat, tujuan untuk menciptakan atau mendapatkan kebaikan agar kesalahan itu tidak terus menerus menjadi suatu yang salah. Kita perbaiki dengan tujuan yang baik. Langkah-langkah dalam memperbaiki perkataan atau perbuatan orang lain itu wa aslihil fasadah bitta'ammuli. Sesuatu yang menurut kita salah, kita harus analisa terlebih dahulu. Kita buka dulu kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang menurut kita salah tersebut, baru kita perbaiki. Karena bisa jadi perbuatan atau perkataan orang yang menurut kita salah itu sebenarnya benar, terdapat dalam kitab yang lain yang tidak pernah kita baca. Makanya harus ada analisa yang panjang. Wa in badihatan falatu badili.
Kalau sekilas melihat, wah dia menyembah kuburan. Ini kan sekilas pandang. Maka falatu badili, jangan komentar yang buruk-buruk. Jangan menyalahkan. Ini sebuah keteledoran. Seperti itu. Kenapa? Idzakilah kamuzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Karena kalam ulama dulu itu sudah terkenal bahwa tidak sedikit orang yang memperbaiki atau orang yang menyalahkan perkataan yang benar atau perbuatan yang benar. Hal ini ditimbulkan karena pemahamannya yang buruk. Ada satu kasus, sebenarnya kasus ini memiliki sebuah dasar, tapi kita langsung menyalahkan karena kita tidak sampai pada pemahaman kasus tersebut, atau ilmu tentang kasus itu kita masih belum tahu, atau tidak memahami dalil yang berkaitan dengan kasus ini. Nah, tidak sedikit orang yang seperti ini langsung menyalahkan, dan hal itu ditimbulkan dari pikirannya yang terlalu pendek. Kalau kita bahasakan, ya orang yang kagetan atau sumbu pendek, seperti itu. Makanya dalam kasus Gusaka dengan Pak Endang ini, insya Allah semua orang bisa mengetahui mana yang berbobot dan mana yang kosong melompong. Ya, semoga kita semua tetap dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan kawan-kawan Wahabi kita, semoga cepat bisa mendapatkan hidayah sehingga mampu menerima kebenaran dan tidak gampang menyalahkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi